Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi saya tentang komunikasi daring, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trizarani Tazkira dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu komunikasi daring, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Pengertian komunikasi daring sendiri adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut biasa disebut sebagai komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Komunikasi daring dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai layanan internet, misalnya seperti Gmail, Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, dan masih banyak lagi. Melalui media online tersebut, seseorang dapat mengirimkan pesan, baik itu berupa teks atau bahkan gambar dan video kepada seseorang atau penerima. Jenis-jenis komunikasi daring. Yang pertama yaitu untuk media komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi daring adalah salah satu media komunikasi yang canggih seiring dengan majunya perkembangan zaman. Dengan adanya komunikasi daring, maka proses komunikasi yang kita lakukan akan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Meskipun penggunaan komunikasi yang sangat luas, namun tetap pada aturan Undang-Undang ITE yang dijadikan sebagai acuan dalam batasan dalam melakukan komunikasi dalam jaringan. Kedua yaitu untuk integrasi data. Informasi atau data yang ada pada komputer pusat dapat diintegrasikan ke komputer lain yang memiliki jaringan internet agar bisa mengakses data dan informasi tersebut. Jadi, sebagai pemilik laptop atau PC, kita menjadi tidak ketergantungan pada komputer pusat. Ketiga yaitu menghemat tenaga. Salah satu tujuan untuk komunikasi daring adalah untuk menghemat tenaga. Apabila kita ingin berkomunikasi dengan orang yang sedang berada jauh dengan kita, akan tetapi, dengan menggunakan komunikasi daring, maka kita dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Keempat yaitu menghemat waktu. Selain menghemat tenaga dengan komunikasi daring juga akan lebih menghemat waktu kita. Dengan begitu, kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk dapat berkomunikasi dengan banyak orang di berbagai tempat yang berbeda. Kelima yaitu kritis. Komunikasi daring juga akan membuat para penggunanya menjadi lebih kritis. Hal tersebut dapat terjadi karena seringnya muncul informasi atau berita yang tersebar luas dengan akses yang mudah oleh siapapun. Jadi, sebelum kita menerima pesan atau informasi, kita bisa lebih kritis untuk menyaring informasi tersebut. Komunikasi daring juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu komunikasi lebih efisien. Komunikasi ini tidak mengharuskan seseorang untuk bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, interaksi seperti pada komunikasi daring ini lebih menghemat penggunaan biaya. Kedua, meningkatkan mutu partisipasi dari masyarakat. Karena jalur komunikasi terbuka lebar dan semua orang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Ketiga, efisien dalam hal waktu. Komunikasi daring lebih menghemat waktu pengguna serta lebih dapat memanfaatkan waktu tanpa membuang waktu untuk menghabiskannya di dalam perjalanan. Keempat, komunikasi daring terintegrasi. Dengan komunikasi daring telah terintegrasi dengan layanan teknologi informasi dan komunikasinya. Kelima, meningkatkan intensitas komunikasi masyarakat. Untuk tipe orang yang memiliki sifat diam dalam dunia nyata, akan lebih bisa mengekspresikan dirinya melalui dunia maya dan lebih aktif untuk melakukan komunikasi dari melalui media online. Kekurangan komunikasi daring. Yang pertama harus menggunakan perangkat khusus. Apabila kita melakukan interaksi melalui komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan, salah satu syaratnya adalah harus menggunakan perangkat khusus. Komunikasi daring membutuhkan beberapa komponen seperti software dan juga hardware. Kedua yaitu informasi yang terlalu banyak. Pada komunikasi daring sering sekali terdapat beberapa informasi yang malah tidak terlalu dibutuhkan bagi pengguna. Informasi yang terlalu banyak tersebut justru akan membuat bingung si penerima pesan. Ketiga yaitu tidak tahu emosi dari si pengguna komunikasi daring. Dengan menggunakan komunikasi daring, maka penerima pesan tidak bisa mendapatkan atau tidak tahu emosi dari si pengguna komunikasi daring yang lain, meskipun mereka sedang melakukan interaksi.
Keempat, cukup menyita konsentrasi. Komunikasi daring juga menyita konsentrasi karena melakukan komunikasi dalam jaringan dilakukan pada waktu dan pada tempat yang tepat, sehingga hal itu dapat membahayakan diri sendiri dan bahkan orang lain. Contoh-contoh komunikasi daring. Yang pertama yaitu komunikasi sinkron chat. Komunikasi ini adalah sebuah komunikasi yang dilakukan secara tertulis dan biasanya memanfaatkan platform dalam aplikasi komunikasi seperti Facebook Chat, Line Chat, WA Chat, dan lain sebagainya. Kedua, komunikasi sinkron video call. Komunikasi ini adalah komunikasi yang memungkinkan penggunanya bertatap muka dan tidak terhalang oleh jarak dimanapun. Contohnya video call WA, Facebook, maupun Skype, dan lain-lain. Ketiga, komunikasi sinkron telepon. Komunikasi ini adalah komunikasi secara telepon saja atau melalui suara saja dan tidak bisa mengirim gambar atau video, dan biasanya digunakan di alat radio, handy-talkie, atau telepon. Keempat, komunikasi asinkron chat. Komunikasi ini dilakukan dengan menghubungkan dua media seperti komputer, handphone, ataupun smartphone dan hanya memungkinkan chat saja, seperti email chat, forum chat, atau platform lainnya. Komunikasi asinkron video. Komunikasi ini menggunakan rekaman video untuk berkomunikasi kepada seseorang. Biasanya ditujukan untuk memberikan informasi jarak jauh dan ingin diputar kembali seperti video testimoni, video ucapan terima kasih, dan lain-lainnya. Itulah materi yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.